Halo Sobat Investor, bagaimana kabar portofolio Anda pada pagi hari ini? Saham-saham apa saja yang masih menjadi andalan bagi Sobat Investor sekalian untuk menghadapi pasar yang cukup challenging di 2 atau 3 hari terakhir ini? Baik Sobat Investor, jumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Rabu 4 Februari 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, sebagaimana kita tahu indeks harga saham gabungan pada perdagangan Selasa kemarin 3 Februari 2026 kembali harus berendam di zona merah dengan porsi pelemahan sebesar 77,07 poin atau 0,96%. Sehingga terpaksa indeks harus parkir di bawah level psikologis 8 ribuan atau tepatnya di 7.939,77. Aksi pelemahan ini seolah menjadi lanjutan dari tren serupa yang juga terjadi pada perdagangan Senin, di mana indeks juga melemah sebesar 218,65 poin atau 2,65% sebagai imbas dari serangan militer yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Lalu bagaimana kondisi market secara umum pada bursa domestik? Apakah masih ada sentimen-sentimen positif yang bisa kita harapkan untuk bisa membawa indeks kembali ke zona hijau? Untuk membahas hal tersebut, kita sudah tersambung dengan Head of Retail Marketing and Product Development Division dari PT Henan Putih Raya Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Selamat bergabung Mas Reza, selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Mas. Baik, gimana kabarnya Mas? Ya, merah lah kabarnya. Baik, baik. Kita langsung saja untuk membahas kondisi market nih. Kita tahu di Sabtu kemarin ada kejadian yang sangat signifikan gitu di kondisi geopolitik, yaitu serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran yang pada praktiknya di pasar baik Senin maupun Selasa kemarin terus melemah gitu. Nah, ini menurut Mas Reza sendiri, apa aja yang bisa kita harapkan dengan kondisi pasar demikian? Apakah masih ada sedikit harapan lah untuk kemudian peluang untuk indeks kembali di zona hijau begitu? Ya, oke. Kalau mungkin kita bicara mulai dari sektor dulu aja lah. Jadi kalau kita bicara konteks eskalasi konflik geopolitik semacam ini, pasti yang paling terdampak adalah yang sensitif, memiliki sensitivitas tinggi terhadap harga minyak khususnya dan arus modal global ya. Jadi kalau kita bicara transportasi dan logistik, itu udah pasti menghadapi tekanan langsung dari lonjakan harga minyak karena meningkatkan biaya operasional. Jadi mereka akan menurunkan hal itu akan mengalami penurunan margin sehingga cost-nya tinggi sehingga relatif harganya akan turun lah kurang lebih. Sektor keuangan juga rentan karena potensi capital outflow dan menekan likuiditas. Jadi, tapi sebaliknya, kalau kita bicara komoditas energi, khususnya dan agriculture dapat diuntungkan karena kenaikan harga global. Jadi itu bisa memberikan harapan kita terkait dengan hal ini ya. Walaupun tentu saja yang kita harapkan dari kejadian kali ini adalah perang segera usai, Mas. Mungkin itu sih, Mas. Sebenarnya sentimen apa sih Mas, bahwa kalau di dalam kondisi perang ini seperti yang Mas Reza jelaskan tadi ya, ada sentimen-sentimen yang dirasakan secara sektoral gitu. Ada sektor yang kemudian tertekan, tapi ada juga hope gitu, harapan di mungkin energi dan beberapa saham yang lain gitu. Nah, di luar sentimen dari pasar ini sendiri, apa sih sentimen yang bisa kita harapkan untuk setidaknya mengimbangi gitu agar tekanan di pasar ini bisa cukup melandai begitu? Oke, memang pelemahan ISG pasca serangan ini kan lebih mencerminkan respon fundamental. Jadi sebenarnya fundamental domestik itu aman-aman aja. Jadi sebetulnya peluang rebound itu tetap terbuka, apalagi jika sinyal deeskalasi konflik bisa terjadi. Jadi yang dibutuhkan sekarang itu adalah pemerintah bisa menjaga stabilitas harga, kemudian juga mungkin sebelum itu
kita masih harus melihat juga bahwa justru mungkin di saat-saat kayak begini, yang kemarin sebetulnya sudah bottom, akan banyak sekali saham-saham yang akan masuk ke area very very bottom. Jadi secara historis harusnya koreksi berbasis sentimen geopolitik itu cenderung bersifat tajam tapi nggak panjang. Jadi mudah-mudahan karena ini tidak bersifat sistemik, jadi harusnya pulihnya akan lebih cepat. Kurang lebih itu, Mas. Nah, penurunannya tajam tapi tidak berjalan cukup lama begitu ya. Semoga bisa Iya, iya. kemudian rebound ke zona hijau lagi. Nah, terkait hal itu kita harapkan ada rebound gitu misalkan di sektor-sektor tertentu. Apa yang diharapkan investor dari mungkin apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah misalkan di sektor Iya, iya. realnya itu seperti apa? Apa kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk membantu hal itu bisa terwujud gitu, Mas? Oke, kita butuhkan narasi dan untuk menjaga kepercayaan investor domestik. Jadi pasar itu membutuhkan kepastian kebijakan yang terukur dan koordinasi yang solid di antar otoritas. Jadi pemerintah itu perlu menegaskan mengenai kesiapan untuk menjaga kestabilitas pasokan dan harga energi domestik khususnya saat ini ya. Jadi Ya. kayak seperti kemarin kita lihat tahu-tahu harga bensin naik. Nah, kita tuh butuh informasi, butuh pemerintah bertindak cepat terkait hal ini dan memastikan bahwa pasokan tetap dengan eh, harga yang bagus lah kurang lebih gitu. Di sisi lain juga komitmen bank sentral dan otoritas keuangan dalam menjaga stabilitas nilai tukar uang itu juga penting, Mas, untuk menjaga likuiditas sistem keuangan kita. Jadi ini kerja bersama gitu ya Mas, bahwa tidak hanya Ya, ini walaupun tekanannya di pasar modal tapi perlu bantuan juga untuk di pemerintah, terus kemudian regulator di sektor real, di sektor perbankan, di sektor jasa keuangan dan sebagainya gitu ya Mas. ya terutama untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Mas. Itu yang lebih penting gitu. Baik, baik. Nah, kita tadi sudah bilang tentang apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah gitu, maupun di regulator-regulator di masing-masing sektoral. Lalu kembali ke investor nih Mas, menurut Mas Reza sendiri mungkin bisa jadi insight bagi sobat investor sekalian, kira-kira dengan kondisi pasar yang demikian, apa yang cukup bijak atau cukup realistis untuk kita lakukan? Misalkan sikap apakah masih bisa kita untuk memburu saham-saham yang udah relatif murah atau wait and see dulu atau hold atau seperti apa? Oke, pendekatan yang paling realistis adalah defensif dan terukur. Jadi kalau panic selling itu bukan langkah yang rasional, karena seringkali malah menciptakan mispricing jangka pendek. Kita pikir akan turun, ternyata dia stay atau naik, nanti malah akan repot lagi. Jadi kalau memang sekarang investor itu punya posisi pada aset yang fundamentalnya kuat, harusnya dijaga. Oke, memang agresivitas berlebihan dalam berburu saham murah itu boleh dilakukan, tapi harus dengan disiplin. Jadi intinya sekarang strategi paling realistis adalah defensif, hold saham fundamental kuat, sisakan cash. Jadi kalau nanti ada momentum yang tepat, di situ baru masuk, Mas. Gitu. Nah, ini masukan yang sangat berharga buat investor nih. Berburu saham-saham murah boleh kok gitu, asalkan juga tentu dengan melihat segala resikonya dan sebagainya. Nah, menurut Mas Reza sendiri, saham-saham di sektor apa sih atau saham-saham mungkin lebih definitif, saham-saham apa saja yang dengan kondisi pasar yang demikian ini masih relatif aman begitu untuk kemudian jadi harapan investor untuk kemudian menempatkan dananya gitu. Ya, kalau sahamnya agak berat tuh Mas ngomong. Tapi kalau untuk sektornya dalam jangka pendek memang berbasis komoditas itu diuntungkan ya dengan kenaikan tadi. Kita juga tadi sudah sampaikan utilities, telekomunikasi, dan consumer staples itu relatif lebih stabil. Blue chip itu juga boleh diambil untuk jangka panjang saat ini. Eh, Kemudian juga kita harus perhatikan juga institusi keuangan besar dengan fundamental kuat. Kita lihat nih Mas harganya. Kalau memang sudah mulai agak ke bawah, harusnya itu juga bisa layak untuk dikoleksi Mas. Kan ada banyak pilihan, tapi pasti ada beberapa investor yang suka dengan A dan B, C itu boleh juga Mas dilakukan averaging ataupun dikoleksi di situ. Kurang lebih itu Mas.
Baik, baik. Terima kasih banyak atas masukannya. Ini saya pikir sangat bermanfaat untuk sobat investor menata ulang gitu strategi investasinya dengan kondisi pasar yang demikian. Sayang waktu juga yang cukup terbatas. Terima kasih banyak atas penjelasannya Mas Reza. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Siap. Baik sobat investor, demikian tadi perbincangan kita dengan Head of Retail Marketing and Product Development Division dari PT Henan Putirai Asset Management. Semoga bisa menjadi insight tambahan bagi investor sekalian untuk dapat menata strategi secara lebih bijak dan tepat untuk perdagangan pada hari ini. Selalu kami sampaikan bahwa segala keputusan investasi baik itu jual maupun beli itu sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Maka yang bisa kami sampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Saya Taufan Sukma, sampai jumpa.